Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Jadi mulai aja, ya. Siap, dokter. Izin share screen, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Cahaya Setiawan Buddha, konsultan bedah digestif. Mohon izin, kenalkan nama saya Wigri Maregara, izin presentasi jurnal reading pada pagi hari ini dengan judul The Efficacy of Intraoperative ICG Fluorescence Angiography on Anastomotic Leak After Resection for Colorectal Cancer, the meta-analysis. Pendahuluan, kanker kolorektal adalah salah satu kanker paling umum dengan angka kejadian 1,2 juta per tahun dan dengan angka kematian 600.000 per tahun, di mana kebocoran anastomosis ini terus menjadi komplikasi yang paling sulit pada kanker kolorektal. Pada ileokolik 1-8%, kolokolik 2-3%, ileorektal 3-7%, dan kolorektal 5-10%. Di mana faktor risiko leakage kebocoran ini, pertama itu karena suplai darah yang buruk, kedua itu tension pada tempat anastomosis. Nah, angiografi fluorescence ini menggunakan indocyanin green itu untuk mengevaluasi secara objektif pada intraoperatif untuk menilai perfusi usus secara real time dengan memasukkan kontras melalui pembuluh darah, kemudian dilihat dengan menggunakan infrared, nanti akan tampak berwarna hijau. Nah, jika kelihatan berwarna hijau berarti itu pembuluh darahnya sudah mengisi. Di mana pada jurnal ini kriteria inklusinya itu pasien dengan diagnosa kanker kolorektal, kedua itu semua operasi kolorektal, ketiga hubungan antara ICG-FA dan kebocoran pada pasien menjalani operasi kolorektal. Keempat, itu kebocoran anastomosis, infeksi luka dan tingkat komplikasi. Artikel yang kekurangan teksnya atau data tidak lengkap dari berdasarkan studi yang didapatkan oleh penulis. Didapatkan hasil itu kebocoran pada anastomosis ini ada perbedaan yang signifikan dalam kebocoran yang menggunakan ICG fluorescence angiography dan kelompok kontrol. Kemudian dari komplikasi pasca operasi ada juga perbedaan yang signifikan pasien-pasien dengan menggunakan ICG-FA dan kelompok kontrol. Kemudian infeksi luka operasi terdapat perbedaan angka, namun tidak signifikan secara statistik. Kemudian untuk tingkat operasi ulang itu ada perbedaan yang signifikan antara yang menggunakan antara ICG-FA dan kelompok kontrol. Kemudian untuk waktu operasi perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Diskusi. Kebocoran anastomosis atau anastomosis leakage adanya komunikasi antara kompartemen dari intralumen dengan ekstralumen karena defek integritas dinding usus di lokasi anastomosis. Di mana faktor yang itu ada faktor yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Yang tidak dapat dimodifikasi itu jenis kelamin dan usia. Sementara yang dapat dimodifikasi itu ada pembedahan dan tidak dekat dengan pembedahan. Nah, pada pembedahan itu dilihat dari suplai darah ke anastomosis sehingga mengurangi tingkat kebocoran. Pada intraoperatif itu kita menilai dari perfusi usus secara subjektif dan yang kedua secara objektif. Secara subjektif kita lihat dari warna serosa usus, pulsasi dari pembuluh darah, gerakan peristaltik, dan perdarahan aktif dari arteri vaginal. Kemudian
secara objektif kita dapat menilai dengan kontras tadi ECG mikroskopik dan divisualisasikan pada tempat anastomosis dengan menggunakan sinar infrared. Namun ICGFA ini juga terdapat heterogenitas, di mana itu ada perubahan mikrosirkulasi usus, kemudian ada kendala pada kamera tiap-tiap alat dari laparoskopik, kemudian juga perbedaan dari cardiac output setiap pasien, dan juga penilaian dari intensitas fluoresensi pada ECG ini juga bersifat subjektif setiap operator. Kesimpulan, meta-analisis ini berupaya untuk menilai dari ECG-FA secara intraoperatif, untuk menilai dari penurunan insiden anastomosis leakage pada pasien CA kolorektal, namun pada hasil penelitian ini tidak memberikan bukti yang definitif dari manfaat ECG-FA pada pengurangan dari anastomosis leakage. Yang kedua, itu diperlukan studi lebih lanjut untuk memverifikasi apakah ECG-FA ini bermanfaat dalam penurunan tingkat anastomosis leakage. Kemudian definisi dari kebocoran anastomosis itu bervariasi antara studi, begitu juga dengan situs dan teknik dari anastomosis. Semuanya juga berkontribusi pada heterogenitas dari luaran operasi. Kemudian dari 11 studi yang dilakukan pada penelitian ini, dosis dari kontras yang dimasukkan itu juga berbeda-beda. Kemudian dari sistem kamera yang dilakukan juga berbeda setiap alat di laparoskopiknya. Kemudian juga apakah dosis yang berbeda ini mempengaruhi dari hasil dari visualisasi dari ICG-nya. Kemudian juga terdapat batasan-batasan dari teknik ECG-FA ini juga memiliki heterogenitas. Kemudian dari critical appraisal, apakah pertanyaan yang dibahas definisikan secara jelas? Ya, evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi dari manfaat dari ECG-FA dalam upaya penurunan angka kejadian dari kebocoran dan anastomosis. Apakah ulasan berfokus pada pertanyaan yang spesifik atau membahas topik umum yang luas? Ulasan berfokus pada pertanyaan spesifik itu di sini menyajikan ulasan yang menjadi dua bagian. Yang pertama itu menilai dari manfaat dari ECG-FA dalam menurunkan angka kebocoran anastomosis, pengurangan operasi sekunder dibandingkan dengan perawatan standar. Dan yang kedua, untuk mempertimbangkan dari keterbatasan dari penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian referensinya itu menggunakan 39 referensi dalam artikel ini. Selanjutnya, apakah studi utama dinilai secara kritis? Ya, studi utama dinilai secara kritis, di mana menilai manfaat hingga kekurangan dari teknik ICG-FA dalam mencegah leakage pada anastomosis. Kemudian apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan? Ya, dapat diterapkan di Indonesia, jika dapat diterapkan di RSUD Dr. Sarjito, karena kita juga memiliki alat laparoskopik. Kemudian apakah hasil penelitian ini membantu dalam pemilihan terapi? Dari hasil ulasan ini dapat digunakan untuk pertimbangan dalam metode pemilihan operasi, terutama dari anastomosis untuk mencegah kebocoran pada anastomosis. Itu dapat dinilai secara subjektif dan objektifnya dengan ECG-FA. Demikian, terima kasih. Mohon asupannya, dokter. Yuk, silakan ada pertanyaan. Harus bertanya, ayo. Ya, izin bertanya, dokter. Arif, dok. Yo. Nah, izin bertanya kepada presentan. Untuk metode ICG-FA ini, waktu yang diperlukan untuk menilai anastomosisnya berapa lama dibandingkan dengan menilai dengan yang menilai perdarahan di arteri marginal. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Mohon izin, dari jurnal ini disebutkan bahwa sejak dari kontras itu dimasukkan secara intravena itu dapat dinilai dalam 1 sampai 2 menit. Namun di sini juga tidak dijelaskan apakah dari peningkatan dosis itu
terjadi pemendekan waktu dalam untuk menilai dari sinar infrared yang dimunculkan dari pembuluh darah. Namun secara ini penilaiannya kan secara objektif. Mau naranya, Dokter. Ya, yang lain. Silakan. Ya, silakan. Halo. Izin dok, Anas dok. Yo. Izin bertanya ke presentan, untuk dalam jurnal ini disebutkan nggak berapa teknik operasinya, apakah hanya laparoskopi atau ada yang laparotomi, atau memang tidak disebutkan dalam meta analisis ini? Terima kasih dok. Terima kasih, Dokter. Dari jurnal ini tekniknya hanya satu, ya, menggunakan laparoskopi itu dengan menggunakan melalui light source, yaitu dipancarkan sinar infrared. Suaranya nggak jelas. Suaranya nggak jelas. Ya, Dokter. Mohon izin, Dokter. Dari jurnal ini teknik operasinya itu menggunakan teknik laparoskopi. Pada lighthouse-nya itu menggema. Izin, Dokter. Apakah masih menggema, Dok? Ya. Dari jurnal ini disebutkan bahwa tekniknya itu menggunakan laparoskopi, di mana sinar infrared itu dipancarkan melalui light source dari alat laparoskopik yang nanti akan dipancarkan melalui kontras dari ECG yang sudah kita masukkan melalui intravena. Bukan tekniknya itu cuma laparoskopik, bukan melalui laparotomi. Ya, ada Bisa yang nggak lain? umpamanya diterapkan lewat laparotomi gitu? Maunya dengan lampu dimatikan atau dengan apa gitu dok? Disebutkan nggak dok tekniknya dok? Izin, Dokter, dari jurnal ini tidak disebutkan demikian, Dokter. Cuman disebutkan menggunakan alat laparoskopik. Terima kasih dok. Yuk, ada yang lain? Saya mau tanya, itu setelah anastomosis atau sebelum anastomosis itu? Siap, Dokter. Dari jurnal ini setelah dilakukan anastomosis, Dokter, baru dimasukkan kontrasnya itu, Dokter. Yang disebut kontrol itu apa? Kontrol dan anu itu apa? Gimana? Kontrol ini itu pasien-pasien yang tidak menggunakan teknik ICG ini untuk menilai dari kebocoran dari anastomosisnya itu, Dokter. Jadi menggunakan subjektif dari melihat dari fase usus, peristaltik, itu, Dokter. Tidak menggunakan kontrasnya ini, Dok. Maksudnya di daerah anastomosis? Iya, Dokter. Terus hubungannya dengan efikasinya IgG bagaimana? Kalau mamanya terjadi bagus secara visual bagus, kan yang satu dilakukan IgG, yang satu tidak. Nah, itu kalau umpamanya, apakah ada di jurnal ini disebutkan umpamanya dilakukan reseksi gitu? Izin, Dokter, kalau di jurnal ini disebutkan jika tidak tampak pantulan dari sinar infrared itu warna hijau, berarti kemungkinan di daerah anastomosis tersebut tidak dialiri oleh darah. Berarti kemungkinan kemudian dilakukan repair kembali, Dokter, secara intraoperatif. Ya, artinya kalau itu kan dikeluarkan dari penelitian. Gimana?
Iya dokter. Di sini tidak disebutkan itu sebagai kriteria eksklusinya dokter. Cuman dilihat data-datanya yang cukup atau tidak. Enggak, artinya gini, ini kan menilai efikasi dari ICG ya toh. Jadi Iya dokter. subjeknya adalah, kontrolnya adalah, ya, subjeknya apa? Subjeknya adalah Pasien-pasien dengan kolorektal dok, yang iya, menjalani reseksi anastomosis. nah, subjeknya sebenarnya ini yang reseksi anastomosis ya. Iya. Terus dilakukan ICG. Lalu ICG. Aku belum paham ini maksudnya. Kalau kan habis reseksi anastomosis dilakukan ICG. Nah, itu antara yang kalau di jurnal loh, antara kontrol dan di situ disebutkan enggak tekniknya itu antara kontrol dan yang tidak kontrol gitu toh, yang perlakuan itu. Iya dokter. Terus nanti kalau ICG-nya itu yang kalau yang kontrol kan dibiarkan saja, habis anastomosis dibiarkan saja, terus nanti dievaluasi leakage-nya gitu. Nah, Iya dokter. gitu. Nah, kalau yang perlakuan itu di ICG, kemudian di ICG terus gimana? Iya dok. Setelah dilakukan ICG itu dinilai dokter dari pantulan sinar infrarednya itu dok. Iya benar. Dilakukan apa namanya infrared. Terus maksudnya gimana? Terus kalau umpamanya sudah bagus dia di Halo. Iya dokter. Kalau sudah bagus, terus di mana? Dibiarkan gitu. Oke. Iya dokter. Kalau sudah bagus dibiarkan. Nanti Terus, dinilai dari pos operasinya, dinilai dari kalau kebocoran. umpamanya dia ternyata tidak bagus gitu. Itu tidak dijelaskan dok, apakah tetap dibiarkan atau malah dilakukan reseksi anastomosis ulang. Ya, nah makanya itu terus kan untuk menilai ICG-nya. Kalau itu dilakukan reseksi lagi ya kan berarti kan kontrolnya bukan yang kontrolnya adalah yang bagus dan tidak dibiarkan. Nah, nanti ini yang tidak itu menjadi bocor apa tidak, yang terlihat hijau leakage apa tidak, yang tidak hijau leakage apa tidak. Nah, itu bisa membuktikan bahwa ICG itu bisa sebagai itu. Tapi kalau umpamanya kontrolnya tidak dilakukan, berarti itu kan sebenarnya hanya membandingkan visual dengan gimana? Jadi bingung saya. Makanya ini pada penelitian ini gimana? Yang disebut kontrol itu apa? Yang disebut apa? Bukan kontrol, katanya tadi kan ada kontrol dan tidak itu. Ya, kalau kemudian ini menilai suatu kemampuan ICG terhadap anastomosis leak, ini berarti bagaimana efikasi ICG terhadap anastomosis leak. Artinya harusnya semua pasien direseksi, kemudian dilakukan ICG. Nah, ini yang bagus, yang hijau, leak enggak, yang tidak bagus, leak enggak. Nah, itu bisa menilai. Tuh. Dan mungkin kalau saya jadi bingung ini, makanya disebut kontrol itu gimana? Mungkin ada tanggapan trainer-trainer gimana? Mudeng nggak maksud saya pertanyaannya itu? Kalau
Jadi sebenarnya meta analisis ini yang disebutkan tadi, coba yang disebut kontrol itu apa tadi? Ya dokter. Dari jurnal ini yang disebut kontrol itu yang tidak dilakukan ICG dokter. Nah, yang tidak dilakukan ICG dengan visualisasi bagus toh. Ya, Kemudian dokter. yang perlakuan adalah dengan ICG. Tok gitu berhenti mungkin. Ya. Nanti ICG-nya itu dinilai ICG yang hijau bagaimana, yang tidak hijau bagaimana. Jadi jadi kalau mamanya kontrol yang ICG dan tidak, kemudian yang tidak ICG leakage, yang ICG tidak leakage, nah itu bisa memberi bahwa oh yang di ICG efektif berada untuk menilai leakage ya. Tapi kalau untuk judulnya itu untuk membandingkan antara efikasi dari anastomosis leach, harusnya oh yang ini yang satu hasilnya ICG bagus, yang satu ICG-nya tidak bagus. Tapi sama-sama visual tanda-tanda visualnya masih bagus. Tapi yang satu ICG-nya oke, yang satu ICG-nya mau katakanlah bisa dikatakan aja positif dan negatif gitu. Nah, nanti yang leakage yang mana? Itu baru bisa menunjukkan oh ternyata ICG itu bisa untuk menilai. Ternyata yang ICG-nya tidak bagus leakage. Tapi kalau dua-duanya ternyata ICG dan ternyata tidak leakage atau dua-duanya leakage, nah itu tidak efektif berarti. Tapi kalau kontrol dan itu gimana? Mungkin ada pendapat yang lain. Saya belum mudeng ini. Mungkin yang presentan yang sudah baca itu gimana? Kalau yang bukan kontrol maksudnya gimana? Kalau kontrol tadi yang tidak dilakukan. Kalau yang perlakuan? Ya dokter, yang perlakuan cuma diberikan ICG. ICG itu sudah nggak dinilai sih dok. Terus yang dinilai efikasinya gimana maksudnya nanti? Penilaiannya gimana? Penilaiannya itu ya membandingkan antara yang diberikan ICG dan yang tidak. Cuma sebatas itu dokter. Lah ya, terus yang diberikan ICG tadi ICG-nya bagus tidak? Nah, itu tidak dijelaskan di sini dokter. Apakah ICG-nya ini bagus semuanya atau ada yang tidak bagus gitu. Nah, terus nanti hasilnya gimana dari data ini? Maksudnya oh naik ICG ini dilakukan ICG, ini tidak dilakukan ICG. Nah, efek ICG-nya apa? Efek ICG-nya gimana? Dari kesimpulan jurnal ini belum bisa membuktikan dokter bahwa ICG ini memang lebih efektif dibandingkan tidak ICG. Lah ya karena tidak ada membandingkan bahwa harusnya yang di ICG itu yang hijau, yang leakage berapa, yang tidak hijau leakage berapa, itu baru bisa menentukan. Oh kalau ICG dilakukan ICG bagus itu leakage-nya sekian. Berarti makanya saya tadi bingung ini tuh yang sebenarnya yang dibandingkan tuh gimana? Atau mungkin ada pendapat lain yang hadir di sini coba. Di penelitiannya disebut kalau hanya dia disebutkan apa namanya? Oh ini dilakukan ICG. Mungkin ICG-nya bagus. Kan ada dua kemungkinan, ICG-nya bagus dan tidak bagus. Di situ disebutkan enggak? Izin dokter, di jurnal ini tidak disebutkan dokter. Iya, jadi yang dibandingkan itu apa? Maksudnya saya jadi bingung. Jadi kalau katakanlah hanya ini dilakukan ICG, yang satu tidak. Nah, mungkin maksudnya ICG itu yang ICG bagus. Tapi kalau ICG bagus dengan kontrol, ya mungkin tidak bisa dibandingkan ya. Itu bukan membandingkan. Kalau yang dibandingkan itu sama-sama dikasih perlakuan, tapi satu hasilnya bagus, hasilnya tidak. Nah, gitu. Karena yang di ICG pun kan ada hasilnya bagus dan tidak. Yang tidak dilakukan ICG pun itu juga ada dua kan. Seandainya dia dilakukan, ICG-nya bagus atau tidak. Jadi sebenarnya nggak bisa dikomparasikan, nggak bisa.
kalau yang dikomparasikan itu harusnya sama-sama dilakukan perlakuan, ya toh. Ya katakanlah kalau suatu penelitian, oh ini saya kasih placebo, ini enggak. Nah, kemudian hasilnya mana itu bisa. Tapi kalau yang satu tidak dilakukan perlakuan, yang satu perlakuan, ya enggak efek, artinya enggak bisa dibandingkan. Gimana? Trainee mungkin gimana? Mudeng enggak ini dari literatur apa meta analisis ini sebenarnya? Saya tidak membaca semuanya soalnya. Ini ada senior siapa ini? Dr. Agus mungkin ada pendapat Dr. Agus. Saya terlambat ya. Iya itu baru. Ya. Ini memang saya karena terlambat mungkin saya tanya dari depan ya. Enggak apa-apa. Ini apa itu pemberian ICG-nya itu kapan itu? Begitu selesai operasi atau beberapa saat setelah operasi atau ada waktu tertentu? Dan cara pemberiannya itu IV kan gitu kan? Coba terangkan. Silakan. Izin dokter, dari jurnal ini pemberian dari ICG itu setelah dilakukan anastomosisnya dokter. Kemudian setelah itu kapan? Seminggu setelahnya? 3 langsung hari setelahnya? Intraoperatif dokter. Intraoperatif. Ya. Padahal ICG itu kan, pemberiannya kan IV kan? Iya dokter, IV. IV. Nah ini saya yang tidak kriteria kalau itu leaks pada IV itu kan mungkin ada spillage dari ICG-nya itu. Kalau spillage artinya bahwa spirit peri-anastomotik. Itu berarti ada warna hijau di peri-anastomotik itu dianggap leaks. Nah, mestinya seperti itu, bocor. Nah, terus kemudian yang tidak dilakukan perlakuan itu, bagaimana bisa diketahui kalau itu bocor? Gimana? Kira-kira disebutkan enggak di jurnal itu? Iya dokter. Di jurnal ini tidak disebutkan sih dok, setelah dilakukan itu penilaian setelah operasinya itu yang mana ya? Yang dinilai untuk bocor atau tidak itu dok? Iya. Terus kalau diberikan ICG untuk mengetahui, jadi dia efficacy intraoperative ICG Florence angiography on anastomotic leaks. Berarti kan pada waktu itu kan sudah jelas pada waktu intraoperatif diberikan ICG itu mungkin di luar reseksi itu ada kebocoran, ada warna hijau, itu namanya leaks kan gitu toh. Berarti ada pembuluh darah yang mungkin terbuka, di anastomosis itu. Membandingkannya dengan yang tidak dilakukan ICG itu apa ya bisa ya? Untuk mengetahui yang tidak di ICG itu juga bocor, caranya gimana gitu? Halo. Halo. Di jurnal ini tidak dijelaskan secara rincinya untuk menilai setelah operasi itu bocor atau tidak itu. Iya, makanya tadi saya tanyakan dok, yang disebut kontrol itu apa? Kalau ini tujuannya efikasi, itu kan artinya kan harusnya kan dua-duanya ICG, satu mungkin ada ICG-nya bagus, satu ICG-nya tidak bagus, terus dibiarkan. Mana yang jadi bocor apa tidak, itu kan baru bisa menentukan, oh ternyata ICG kalau gini dia bocor, kalau ini enggak. Tapi kalau ini kan kontrolnya itu dok, yang tidak dilakukan dengan yang dilakukan. Jadi saya jadi bingung ini malah nih. Iya, jadi itu membandingkan yang dengan perlakuan, yang satu tidak dengan perlakuan kan gitu. Tidak perlakuan ya. Ya mungkin kalau seperti ini saya nggak tahu ya, analisa bisa dianalisa atau enggak itu. Ahli statistik.
Ya, ya, ya kalau statistik mungkin semuanya bisa dihitung, tapi nggak tahu. Oh, itu otak bodoh saya itu mengatakan seperti itu. Satu, perlakuan dibandingkan dengan tidak perlakuan. Itu. Ya, iya. Itu kan nggak bisa ya, Dok ya? Harusnya. Ya, nggak tahu itu apa sama dengan pemberian obat dan sama placebo itu juga perlakuan dan tidak. Beda. Gitu. Kalau itu kan sama-sama dikasih, nggak tahu, Dok. Tidak tahu. Bukan, yang satu ditekankan, satu katakan dikasih antibiotik, yang satu tidak. Terus kemudian dibandingkan. Pada operasi yang bersih, katakanlah seperti itu. Operasi bersih, satu kasih antibiotik, satu tidak. Kemudian dilihat angka infeksinya, misalnya seperti itu. Nah, itu kelihatannya boleh hal seperti itu. Tapi kalau ini mungkin juga boleh, tapi kriteria kebocoran yang tidak dilakukan suatu pemberian ICG itu apa kan gitu? Apakah nanti terus kemudian di laparotomi, terus kemudian kalau yang ICG kan tidak di laparotomi, mungkin dibetulkan saat itu. Lah iya, makanya gitu dibetulkan saat itu kan berarti ya sudah keluar dari Dok, keluar dari kriteria. Itu logikanya. Makanya ini perlu ditanyakan itu jurnal lengkapnya seperti apa. Iya, betul itu. Makanya tadi itu kalau dia terus ketahuan saat itu di repair kan berarti ya sudah, berarti kan mungkin itu efikasinya itu di situ satu dilihat di repair, kemudian satu tidak di repair gitu loh. Jadi ternyata hasilnya yang di repair tidak leak, yang satu jadi leak gitu. Mungkin seperti itu. Jadi artinya bahwa deteksi dengan ICG itu untuk mengetahui kecurigaan terhadap kebocoran. Sehingga kalau ada kecurigaan di repair kan gitu. Yang satu karena tidak ada suatu perlakuan didiamkan saja gitu. Terus kemudian dianggap bahwa yang tidak ada perlakuan itu mungkin kalah efisiensinya dengan ICG gitu. Kemungkinan seperti itu. Memang dua-duanya tadi disebutkan bahwa secara visual itu bagus. Secara visual bagus. Cuma yang satu di ICG, yang satu tidak. Nah, kalau yang di ICG itu harusnya ada dua hasil lagi toh. ICG-nya bagus, yang ada fluoresen, mungkin jatuh ICG-nya mungkin yang tidak ada fluoresen atau bagaimana, atau fluoresennya bocor dan sebagainya. Nah, itu mungkin yang dinilai, yang bagus itu hasilnya leak apa tidak, yang tidak bagus hasilnya leak apa tidak. Tapi kalau yang satunya ini yang tidak dilakukan hasilnya tidak leak, yang satunya juga tidak leak, atau yang satunya leak, yang satunya leak juga, jadi bingung. Atau mungkin gini, yang terlihat katakanlah leaks ya dengan ICG, terus kemudian diperbaiki situ, tapi akhirnya juga leak juga. Nah, itu mungkin ada nggak yang seperti itu? Disebutkan nggak di situ? Makanya hasil dari ICG-nya itu disebutkan nggak, Mas? Yang itu. Umpamanya yang ICG yang kemungkinan leak sekian, kemungkinan tidak sekian, gitu disebutkan nggak? Atau yang ada fluoresennya biru atau yang tidak itu? Jadi dokter, di sini tidak dijelaskan ya dokter, mana yang di repair intraoperatif atau tidak, cuma disebutkan. Jadi memang meta-analisis itu kekurangannya itu variabelnya mungkin antar satu penelitian dengan yang lain itu tidak sama persis. Ya, itu ya Dokter Agus ya. Jadi antara penelitian 1, penelitian 2, penelitian 3 itu memang kadang-kadang berbeda, tapi sebenarnya harus disebutkan, yang penelitian ini tekniknya seperti ini, yang satunya pakai metodenya seperti ini. Ada pertanyaan lain mungkin? Pagi, Dokter Nur. Ya. Pagi. Ya. Untuk persentan dari program studi apa ya? Bedah anak ya? Siap dokter, dari bedah anak dokter. Dari bedah anak. Anda nanti mau jadi staf atau kerja di lapangan di rumah sakit di pelayanan?
Insya Allah nanti saya jadi klinisi aja dokter di Bangka Belitung insya Allah dok. Ya, oke. Selama ini Anda pernah melihat atau mengikuti reseksi kolorektal untuk kasus anak? Izin dokter, pernah dokter. Berapa kali? Selama sekolah baru 2 kali dokter. Ya. Di bedah anak, problem reseksi anastomosis kolorektal itu seberapa banyak? Kira-kira seberapa prioritasnya itulah. Kira-kira punya gambaran enggak? Enggak apa-apa salah memang. Enggak, menurut gambaran Anda aja. Problem reseksi anastomosis kolorektal itu di bidang bedah anak seberapa besar? Kalau saya sekarang kalau ditanya, kalau misalnya bedah umum ditanya seberapa banyak problem kolelitiasis atau problem hernia pada praktek, pasti bisa jawab. Nah sekarang kalau ini Anda jawab besar, kecil, atau kecil sekali, atau gimana? Ya dokter, yang dari saya lihat kecil dokter. Kecil. Bocorannya. Nah, kecil apanya? Iya dok. Bukan kecil bocorannya, maksudnya problem itu loh, problem reseksi kolorektal itu pada anak itu besar atau banyak atau sedikit gitu aja lah. Banyak ya dok. Pasien-pasien di Sprung itu yang saya lihat reseksi dibikin stoma dulu, kemudian baru di anastomosis. Oh itu Sprung itu. Biasanya yang itu primary resection and delay anastomosis. Nggak masuk di konteks ini. Nah sekarang pertanyaan saya terakhir. Tujuan Anda milih judul ini apa? Iya dok, karena nanti juga saya melakukan reseksi anastomosis juga dokter. Untuk saya tanya, pertanyaan saya, tujuan apa, latar belakang atau alasan Anda memilih judul ini apa? karena dari tingkat kebocoran reseksi anastomosis ini cukup tinggi dokter. Makanya saya tertarik untuk dari judul yang ini dok. Ya oke, judul ini tertarik, judul ini setinggi apa di Gajah Mada? Di Jogja itu. Di Jogja bagaimana, di dunia, di nasional bagaimana, dan itu di anak dan di dewasa beda enggak? Siap dokter, pemahaman saya belum sejauh itu dokter. Nah, jadi begini loh. Kalau Anda memilih judul untuk dipresentasikan, itu nomor satu itu kalau saya ya, itu judul itu nanti membantu Anda menyelesaikan masalah yang Anda hadapi. Nah untuk itu, ketika Anda membuat presentasi ini, hal-hal yang kurang jelas itu ditanyakan pada pembimbing sebelum dipresentasikan. Sehingga hal-hal prinsipil itu bisa dijawab kalau yang tidak prinsipil itu bolehlah. Tapi kalau sampai metodologinya aja Anda belum tahu, itu ya, apa itu meta analisis itu bagaimana, ini yang dibandingkan apa. Nah, kalau itu aja belum tahu ya susah. Sehingga ketika presentasi itu sebetulnya presentasi itu adalah sharing pengetahuan baru. Nah, kalau Anda sendiri belum paham sehingga yang dengar, yang Anda bawa ke presentasi ini adalah ketidakjelasan, kebingungan, ya apa gunanya presentasi ini?
ya secara formal presentasi ini menyelesaikan masalah Anda untuk memenuhi syarat. Ya, tapi itu bukan maksudnya bukan begitu. Nah, jadi itu menyediakan syarat formal pernah presentasi. Wah, susah kalau gitu. Jadi itu hal yang sangat prinsip ya buat saya ya. Jadi Anda presentasi itu yang menyelesaikan masalah. Bahkan sekolah pun itu pilihannya adalah menyelesaikan masalah. Jadi kenapa saya sekolah di Gestif? Karena dulu rektor saya perdarahan esofagus, habis itu mantan rektor yang jadi dirjen perdarahan sirosis, di sini nggak ada semua yang paham. Kemudian ketika ada pasien yang melena, itu juga begitu. Sehingga presentasi saya sebagai trainee bedah digestif itu presentasi adalah perdarahan GI tract. Ya, terima kasih dokter. Ya, itu tolong dipahami ya. Sekarang Anda mau meneruskan pola pikir Anda ketika membuat presentasi itu seperti ini untuk menyelesaikan syarat formal atau seperti yang saya sampaikan itu pilihan terserah Anda. Terima kasih Dr. Nur, Dr. Agus. Ya, terima Dokter. kasih Dr. Hendro. Jadi memang sebenarnya ini kalau kritikal kan tadi sudah dikritikal kan ada poin kritikalnya. Itu sebenarnya tadi kan kalau di situ dijawab ya semua. Sebenarnya beberapa pertanyaan yang perlu akan saya sampaikan sebenarnya termasuk apakah bisa diaplikasikan dan sebagainya. Nah ini seharusnya memang ini sudah dikonsultasikan dengan pembimbingnya. Apakah jurnal ini layak atau tidak? Nanti itu dengan penilaian kritikalnya itu ya. Jadi ini tadi saya tanya tentang metodologinya masih membingungkan juga. Ini sebenarnya yang dibandingkan itu apa? Jadi di situ juga disebutkan sebenarnya kalau dilakukan suatu kritikal mungkin banyak jawabannya yang mungkin belum perlu gitu. Kira-kira ada yang lain? Ada pertanyaan lain ataupun tanggapan? Ini kemarin sudah dikonsultasikan dengan pembimbingnya belum, Mas? Halo. Siap, dokter. Izin sudah, dokter. Mungkin judulnya aja ya. Kalau judulnya memang menarik ya. Efikasi intraoperatif ICG, fluorescent angiografi. Tapi tadi cuma isinya kan kita belum tahu ya. Isinya belum tahu. Kalau tadi Dr. Indra mengatakan apakah kepentingannya terhadap kasus sekarang, bisa aja sebenarnya Anda menjawab. Mungkin sekarang kasus-kasus kolorektal itu sudah mengarah ke arah yang lebih muda. Bahkan usia bedahana, kalau di Sarjito kan bedahana itu berapa? 19 tahun, ya toh? Nah, 19 tahun apa 17, Mas? 18 tahun ke bawah. 18, ya. Kemarin saya dapat kasus mau ngerujuk usia 18 saja, saya kira bisa saya saya sebagai DPJP-nya ternyata nggak jadi saya rujuk. Jadi dengan tumor juga, jadi ya sudah saya sendiri aja. Kalau di Swasta sih bisa ya, tapi kalau di Sarjito nggak bisa. Gitu. Jadi yang muda memang ada beberapa, tapi tidak banyak. Coba kita lihat kritikalnya tadi, Mas. Kritikalnya ya. Kritikalnya. Apakah pertanyaan kali itu? Lebih besar kan bisa. Coba yang setelah itu coba.
apakah referensi, apakah studi utama dinilai secara kritis. Nah, ini tergantung yang baca ya. Nah, ini yang apakah hasil penelitian dapat diterima pada populasi lokal. Nah, ini sebenarnya kan sangat kita harus melihat juga. Kalau secara teori bisa. Nah, tapi apakah ada alat yang tersedia fasilitas? Nah, itu tentunya juga harus kita pertimbangkan ya. Seperti tadi Dr. Indra mengatakan itu salah satu termasuk kemungkinan apakah bisa kita aplikasikan di sarjita atau tidak. Secara teoritis bagus sih ya. Kalau kita punya alat seperti itu, cuma nanti pengembangan penelitiannya seperti tadi ini pada jurnal ini masih bagaimana metode yang digunakan masih maksudnya subjek dan kontrolnya tidak begitu jelas sehingga hasilnya coba dilihat. Ada perbedaannya antara kebocoran antara FA dan kelompok kontrol. Nah, ini tadi yang saya tanyakan itu. Ada perbedaan yang signifikan dalam kebocoran anastomosis antara FA itu apa singkatannya Pak? Dan kelompok kontrol. Iya, fluoresen ya. Ada perbedaan dalam komplikasi pasca perang antara FA dan kelompok kontrol. Nah, itu tadi kan tidak disebutkan FA itu intervensinya sebenarnya apa? Apa hanya di FA saja? Apa ini FA yang bagus, yang tidak? Katanya tidak disebutkan. Jadi saya masih meragukan sebenarnya. Yang lain gimana? Ada yang lain enggak? Ada tanggapan yang lain? Halo? Ya, jadi gini, Dr. Nur dan banyak. Kayaknya diskusi ini tidak akan bisa jalan karena modal dari persentasan itu masih jauh. Terus terang aja ya. Jadi kaidah suatu publikasi ya atau research ya. Research itu hasilnya itu evidence. Hasilnya itu evidence. Bukti bahwa ini misalnya yang pakai ini ICG ini lebih baik dan sebagainya, itu bukti namanya evidence itu. Nah, evidence itu dipakai untuk mendukung ilmu pengetahuan yang ada sehingga nanti menghasilkan best practice. ICG membuktikan bahwa ini lebih baik untuk mendeteksi anastomosis pada kolorektal. Nah, sehingga nanti best practice-nya anastomosis kolorektal idealnya pakai ICG misalnya gitu. Contoh pola berpikirnya begitu. Nah, tapi kalau seperti ini Anda sendiri tidak paham ya susah. Ya, jadi sekarang pertanyaan saya terakhir aja. Menurut Anda ini judul ini termasuk yang nice to know atau have to know atau must know buat Anda? Has to know, Dokter. Nice to know aja ya. Nah, kalau saya sih lebih baik Anda yang pilih itu judul-judul yang must know itu ya. Nah, tapi kalau judul-judul yang must know itu kalau dipublikasi jarang itu orang dianggap sudah tahu semua yang must know itu. Ya, jadi paling tidak ya yang kira-kira nanti bisa mendukung praktek Anda sebagai klinisi dan itu bisa dipraktekkan di tempat Anda. Saya selalu menyampaikan begitu. Ini kalau ditanyakan tidak akan jalan nih, Dr. Nur. Mohon maaf aja kalau saya pembimbingnya tak suruh ulang. Nah, kalau saya Dr. Nur. Ya, terima kasih. Nanti biar dikomunikasikan dengan pembimbingnya. Oke, jadi gini, memang ini mungkin menurut saya sih memang untuk pengetahuan nice to know ya. Jadi bahwa memang di sana perkembangannya sudah cukup maju sehingga itu bisa dilakukan. Nah, nanti siapa tahu nanti dengan dasar ini bisa meminta peralatan dan sebagainya. Nah, bahwa
perkembangan di luar itu sudah sejauh seperti ini. Memang kadang-kadang juga perlu juga ya. Tapi syaratnya presentan harus tahu ini ya metodenya bagaimana. Memang seperti tadi dikatakan ada bukti-bukti evidence-nya. Sehingga meskipun di Sarjito kemungkinan tidak bisa dilakukan, tapi ada hasil jurnal yang mengatakan bahwa ini loh, ini akan bisa membuat nanti resiko kebocoran dan sebagainya itu akan menjadi lebih baik, sehingga nanti mungkin saja bisa sebagai promosi rumah sakit. Oh, ini loh di Sarjito ada alat seperti ini yang bisa untuk mendeteksi kemungkinan kebocoran. Cuma syaratnya itu tadi ya, kita yang menyampaikan harus sudah tahu benar-benar bahwa jurnal itu memang secara penilaian memang layak untuk kita tiru begitu. Saya kira gitu ya dokter ya. Ya, oke. Ada. Halo. Ya, dokter Agus silakan. Mungkin presentan bisa memberikan suatu gambaran tentang proses ICG-nya itu sendiri atau tidak ya? Yang saya tahu pada waktu mengikuti ini itu pada waktu di Fakultas Kedokteran Hewan tentang laparoskopi yang menggunakan ICG itu. Jadi alat itu menjadi satu dengan laparoskopnya. Kameranya itu ada detektor ICG-nya. Nah itu dalam bentuk detektor kamera yang bisa mendeteksi ICG. Nah, apakah ini juga seperti itu atau ada detektor yang khusus yang berbeda dengan laparoskopi? Terima kasih. Siap dokter. Dari jurnal ini dijelaskan bahwa memang ada kamera khusus nanti memancarkan sinar infrared nih dokter untuk menangkap gambaran dari ICG yang sudah dimasukkan itu dokter. Ya, kameranya itu kamera laparoskop atau kamera konvensional? Laparoskop nih dokter. Oh ya, artinya bahwa proses ini, operasi ini dilakukan secara laparoskopik. Iya, gitu kan? Iya dokter. Betul. Iya kan? Iya dokter. Oh ya. Ya udah berarti kalau ini memang ya sebenarnya sudah lama sekali itu saya ngikuti waktu di kedokteran hewan itu. Mungkin ada 10 tahun yang lalu di Fakultas Kedokteran Hewan yang melakukan ini, tapi untuk deteksi dari ductus cysticus yang menggunakan ICG. Itu. Ya ini tinggal mengajukan aja spesifikasi dari laparoskop yang menggunakan ICG dan mungkin di backup dengan cairan ICG-nya itu, indocyanin green-nya itu. Itu aja Dokter Nur, makasih. Ya, betul dokter, ini sudah lama ya dulu. Tapi memang dulu untuk menilai itu kebocoran istiqdat ya itu waktu kita lakukan itu. Ya mungkin saja pengembangan lain bisa dilakukan seperti ini ya, tapi ya itu kadang-kadang memang rumah sakit kan tidak melulu pada teknologi ya dok ya, keuntungannya juga mereka menghitung biasanya cost-nya dan sebagainya, kecuali program kayak robot itu kan program itu ya, program Jetkes, nah itu juga ada unsur bisnisnya juga, mesti biasanya terus jalan. Tapi kalau yang murni teknologi seperti ini ya memang harus usaha ekstra. Ya besok ditanyakan Dokter Nur waktu kursus lagi di robot itu trainernya itu. Apakah ini juga enggak, maksudnya itu apakah itu juga nanti alatnya itu bisa mendeteksi ICG gitu loh maksud saya. Sehingga pada waktu itu mengatakan iya kan mestinya di backup dengan cairan indocyanin green-nya itu. Gitu. Ya. Makasih.
Iya, kalau kemarin sih kuliah kita belum nyinggung sih apakah itu masuk ICC tidak, tapi yang jelas itu teknik operasinya aja yang untuk selain laparoskopi ya dok ya. Dokter udah lulus ya? Oh, aku ikutnya nganu separuh-separuh, kadang hanya seperempat, jadi sesuai dengan waktunya saja. Iya, capek. Ya. Ya oke, terima kasih. Ada yang lain lagi? Training mungkin ada. Ayo training ngomong lah, biar bisa kita melihat. Oke, oke. Ya udah, kalau nggak ada ini hanya satu aja ya, udah 1 jam cukup. Hari ini 1, nanti tolong nanti kepada residen atau trainee lain, kalau presentasi memang harus benar-benar benar-benar menghayati. Jadi sehingga seperti tadi dikatakan Dr. Hendro, kita bisa berdiskusi dengan baik, dan manfaatnya itu memang benar-benar bisa kita peroleh ya. Ini juga bermanfaat sih, cuma memang ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perbaiki. Saya kira itu. Terima kasih atas presentasinya, Dokter siapa tadi namanya? Panggilannya siapa, Mas? Izin Dokter Wegri, Dokter. Wegri, namanya sulit sekali soalnya. Terima kasih Dokter Wegri ya, atas waktunya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya tutup pertemuan ini. Sudah tidak ada ini? Halo? Apa masih ada? Tidak ada, satu aja ya? Hanya satu aja, Dokter. Ya, oke. Saya tutup pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Dokter, ilmunya, Dokter.